Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama AMTech Racing. AMTech akan membahas seputar Supra X125 atau mesin KPH. Tapi di sini kita akan memberikan sedikit, bukan pelajaran, tapi sedikit berbagi ilmu dari kita. Modifikasi adalah kembali lagi ke basic motor standar. Modification is back to basic. Yes, gue lah. Intinya bahasannya modifikasi itu adalah jangan keluar dari jalur basic standar mesin, gitu ya. Yang akan kita bahas di sini adalah piston ya, piston Supra X125 atau KPH. Tapi di sini kita menggunakan mesin asli ini, motornya kita ya, buat belanja. Ini mesin masih orisinil, masih perawan ya, dari tahun 2005 sampai 2023 belum pernah yang namanya bongkar mesin, turun mesin. Ini pistonnya masih nol, gitu ya. Yang akan kita bahas, apa sih yang menarik di kita? Oke ya, di depan kita ada piston standar yang baru kita bongkar. Terus ini piston oversize 100, ini 53,4, 55,25. Di sini ada piston oversize 50. Yang akan dibahas di kita sekarang adalah kenapa penyebab mesin getar pada saat mesin setelah overhaul atau setelah turun mesin itu terjadi kondisi mesin yang tidak stabil seperti bawaan mesin standarnya ya. Sebenarnya saya mau menaikkan oversize ini ke 25, 50, 75, 100. Tapi ternyata istri saya belanjanya piston oversize 100 ya. Saya sebenarnya agak gimana gitu ya, kasihan eman-eman. Tapi alhamdulillah kita punya blok banyak, gak apa-apa ya. Yang blok standarnya kita simpan. Ini bloknya kita yang piston ini. Terus kita punya blok baru, bukan blok baru ya, blok copotan nganggur oversize 0, sudah karatan. Ternyata setelah di quarter keluar korosi. Oke, apa sih yang mau dibahas? Nggak usah panjang lebar. Penyebab getar dari mesin setelah di overhaul atau di oversize ya. Bahasanya kalau kalian motornya rusak, pistonnya minta ganti oleh mekanik, tidak ada piston kecil ya, oversize nya bertingkat 25, 50, 75, 100. Kenapa dari pabrik tidak ada oversize di atas 100 ya? Kata kuncinya ini ya, tidak ada oversize di atas 100. Kenapa? Apakah ada apa-apanya gitu ya? Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang di depan kita ada piston 0. Ini masih ada pennya, kita pasang. Ini ada sirkuitnya, yang satu masih kepasang. Kita timbang ya. Kita timbang di depan timbangan. Oke. 105, anggap saja 105 dengan kotoran yang masih ada ya. Kita tidak bersihkan, seolah-olah ini mesin yang kemarin dipakai itu masih anteng, tidak ada vibrasi pada saat kita buka gas sedikit ya. Ini motor buat bapak-bapak ya, bukan untuk racing, tapi basicnya dari sini untuk membuat mesin modifikasi. Oke. Yang kedua, piston oversize 100, langsung ke 100 ya. Setelah kita timbang dengan pen, dengan sirklip, ada selisih 2 gram. Oke, kita akan berbicara menjelaskan kenapa kok masih ada toleransi 100 di pabrik. Karena kinerja mesin akan masih optimal dengan ditambahkan bobot 2 gram di bagian piston, lainnya masih standar. Tidak ada unsur modifikasi di bagian noken, bagian porting, bagian, kita akan jelaskan yang bagian lain nanti di part berikutnya ya. Oke, kita akan ngobrol langsung nih ya ke intinya ya. Ini sekedar berbagi aja. Kenapa kok biasanya kalau mesin di atas oversize 100 itu akan timbul vibra di bagian setang gitu ya. Ada getaran-getaran yang tidak normal. Sebenarnya bagi mekanik yang hanya
yang banyak nyala gitu ya, nyala. Masalah engine failure-nya untuk kemudian hari, keawetan untuk jangka panjangnya itu pasti akan lain dengan mesin yang lebih balance ya. Itu balance-nya dari mana? Dari kerkas. Nah, ini ada hubungannya antara membesarkan piston yang biasa kita buat konten bore up dengan titik ya, titik statik lah, balance di kerkas. Balance kerkas di mana? Ya titik mati lah, titik lontar ya gitu. Jadi kalau ini di sini ada piston 53,4, kita timbang ternyata hasilnya lebih ringan ya. 105, hampir sama dengan standar. Kita modifikasinya di 53,4 tapi hampir sama. Loh, ada pertanyaan, misal saya pistonnya udah di bore up tapi mesinnya masih stabil mas, enak. Itu berarti ada kesesuaian antara piston yang lama beratnya dengan yang baru gitu ya. Jadi tidak ada masalah. Lain lagi dengan misal ada yang bore up dengan menggunakan piston lebih besar ya. Ini pistonnya saja ditimbang masih mentah 115. Dengan pen misal ya, kita anggap ini ringnya dan sirkuitnya 141, berbeda jauh ya. 105 dengan 141 kita harus membuang sekitar 30-an lebih, 35. Oke, seperti itu. Itu ya. Jadi ini buat teman-teman yang kepengin banget bore up, jangan ambil keputusan saya kepengin 58, saya kepengin piston 60, saya kepengin piston yang besar. Itu harus dipikirkan dulu untuk bagaimana balance-nya di mesin ya. Saya pernah bore up 58, barat 58 itu anteng. Bagaimana caranya? Harus menggunakan piston yang enteng, minimal bobotnya itu lebih tidak jauh ya. Itu kemungkinan berhasil banyak daripada menggunakan piston yang berat-berat gitu ya, akan menyebabkan vibra ya. Ini sebenarnya kekurangan pada saat kita bore up. Pada saat kita bore up mesin agak ada getaran. Nah, seperti itu. Oke. Ini di sini ada piston 150 kalau kita timbang pistonnya 83 dengan ring, dengan pen, dengan sirkuit 109 ya. 109 ada beda 10 gram. Ngaruh apa enggak mas? Ngaruh. Kalau 100 yang pertama tadi ini 100 berapa ya? 105 dengan 110 itu kan agak jauh ya. 105. Makanya saat kita turun mesin ya, ini sebenarnya bore up ya, nge-up itu kan sudah nge-up lah ya, nggak perlu yang nama besar. 53,4 kalau dibikin profil dum aja bisa jadi kompetisi ya. Ini kenapa di maksimal di pabrik itu tidak keluar oversize 150, karena akan menyebabkan vibra di bagian head itu ada sedikit getaran. Tapi kalau teman-teman tidak merasakan ya, intinya lah yang penting nyala, itu biasanya nggak akan terasa ya. Ini sebenarnya rasa. Kalau di atas 150 atau apalagi sampai 200 akan menyebabkan satu getar, kedua karbunya tidak dirubah pilot jet misal sedotannya sudah lebih banyak tapi pilot jetnya masih kecil 38 misal ya, akan menyebabkan settingannya minta lain gitu. Oke, seperti itu ya. Ini untuk pembahasan bagian piston. Nah, nanti untuk pembahasan bagian noken, bagaimana dengan noken gitu ya. Ini mau masuk ke racingnya ya, basic to basicnya ya. Untuk bagian noken kita akan ke part 2 nya, basic mesin bore up tapi dengan noken ya. Nokennya ganti, dirubah, bore up saja. Kalau menggunakan noken standar tidak optimal. Kalau bore up harusnya noken asnya itu sudah dirubah, karena asupan bahan bakarnya pasti akan lain gitu ya. Untuk mintanya yang di mesin pasti harus lebih banyak daripada udaranya. Ini akan
dipengaruhi oleh noken as. Oke, seperti itu basic pertama di bagian piston. Jadi jangan sampai salah kita untuk membor up untuk motor apapun ya. Kalau yang sedang kita bahas kan KPH ya, KPH ya. Kalau kalian tanya ini Kirana nggak masalah ya, mesinnya sama. KPH Suprek 125, Karisma, Kirana itu sama basicnya. Yang penting jangan lupa yang belum subscribe ya. Yang penting jangan sampai kalian salah bore up, kepengin bore up besar ternyata mesinnya keter gitu ya. Itu kuncinya di situ. Jadi sebisa mungkin piston itu harus sama gitu ya, beratnya, bobotnya. Kalau kalian tidak main di belakang, apalagi kalau sudah main-main bagian bubut magnet lah, apa sih tujuannya bubut magnet, apa sih tujuannya bubut balancer, tonton video berikutnya. Kita hanya membahas bagian piston saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.